Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Lukas pasal 6 ayat 32 dan ayat 33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Puji Tuhan, ini adalah suatu pelajaran yang Yesus berikan kepada murid-murid, kepada orang percaya, bahwa dalam kehidupan ini mengasihi dan berbuat baik itu seringkali hanya berada di sekitar orang yang bisa berbuat baik dan mengasihi kita. Sebab itu perikopnya diberikan judul kasihilah musuhmu. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ada hal-hal yang harus kita jaga, bahwa kita tidak boleh mempertahankan racun yang ada dalam tubuh kita, tapi kita harus buang racun yang mengancam kehidupan kita. Di sini kita menemukan satu peringatan. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Engkau sama dengan orang berdosa, karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Jikalau kamu hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kita telaah dengan baik, ini seperti racun yang ada dalam tubuh kita. Karena seringkali kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita bisa baik dengan orang yang baik dengan kita. Kita bisa peduli dengan orang yang peduli dengan kita. Dan itu dibuat juga oleh orang yang berdosa. Dan kalau perbuatan orang berdosa itu tidak ada upah sama sekali, bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah? Kita yang sudah lahir baru, kalau kita masih hidup dengan ukuran-ukuran yang sama dengan orang berdosa, saya dapat katakan itu racun yang harus kita buang dari tubuh kita. Karena kalau kita tidak buang, maka kita akan mati dengan racun yang kita simpan, yang kita pelihara, kita biarkan ada dalam tubuh kita. Sebab itu Lembaga Alkitab memberi judul kasihilah musuhmu. Kita diingatkan bahwa kalau kita mengasihi, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kalau kita berbuat baik, bukan hanya untuk orang yang pernah dan selalu berbuat baik bagi kita, tapi sebagai orang percaya, kalau ada musuhmu, berbuatlah baik kepada musuhmu. Dan jangan beri pinjam, tapi berilah kepada mereka. Karena kita harus berbuat seperti itu, karena Bapa kita itu murah hati. Ini yang menjadi peringatan buat kita sebagai orang percaya. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan pernah mengharapkan orang itu akan membalas sesuatu yang baik juga untuk kita. Kalau kita mau menolong, jangan pernah berharap orang itu pasti bisa menolong saya, karena itu saya mau tolong dia. Tetapi lakukanlah itu karena kita mengasihi dia. Musuhmu harus dikasihi, bukan dibalas, bukan dibeda-bedakan, bukan dibenci, tetapi kasihi. Dan itulah yang Yesus ajarkan. Ketika kita belum bisa mengasihi, ketika kita belum bisa berbuat baik, itu bukan masalah dari luar kita, tapi itu dari dalam kita. Itu racun yang harus kita buang. Kita tidak boleh bertahan hanya karena dia berbuat baik, baru saya mau berbuat baik. Hanya karena dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia.
itu adalah racun yang harus kita buang, karena kasih Allah hanya hidup di dalam orang-orang yang bisa mengasihi orang yang membenci mereka, bisa berbuat baik untuk orang yang tidak berbuat baik kepada mereka. Karena itu kita diingatkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, buanglah racun yang membahayakan kita. Jangan simpan racun itu, karena kita akan mati binasa dengan racun itu. Memang tidak mudah, tapi itu pasti bisa. Karena itu Yesus ingatkan kepada kita, kalau kau mau berbuat baik, kalau kau mau mengasihi, kasihilah musuhmu, dan berikanlah dia apa yang kita bisa berikan. Karena dengan berbuat demikian, kita akan menerima yang terbaik dari Bapa kita. Dasarnya karena Bapa kita murah hati, maka kita pun bermurah hati kepada orang yang tidak berbuat baik, kepada orang yang membenci dan tidak mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengajar kepada kami untuk belajar mengasihi, karena kami percaya Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami. Sebab itu Engkau tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami berani membuang racun yang akan membinasakan kami. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami belajar mengasihi orang yang membenci kami, mengasihi orang yang tidak mengasihi kami, melakukan yang baik untuk orang yang tidak berbuat baik kepada kami. Memang tidak mudah, tapi kami percaya Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat pagi.